Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas pemeriksaan 3 tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya. Alasannya berkas Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Jaksa memberi petunjuk Polda Metro Jaya untuk memeriksa saksi, ahli, dan barang bukti termasuk yang diajukan Roy Suryo. Sementara kuasa hukum Roy Suryo menilai pengembalian berkas menjadi keuntungan bagi kliennya. Roy Suryo dan kuasa hukumnya dapat melengkapi materi pembelaan dengan penambahan keterangan dari pemeriksaan ahli Senin ini. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Ya. Kalau memang pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Dan ikuti SOP Solo berarti. Iya. Berarti semua berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHAP. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa hukum, ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya, kalau memang itu terjadi gitu ya. Nah, kalau naik. Dan yang kedua berikutnya lagi adalah ahli yang kami hadirkan ahli ini adalah ahli yang betul-betul independen, objektif, tidak memihak kepada siapapun. Dan ahli hari ini akan memberikan penafsiran hukum dan penafsiran keilmuannya terhadap suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Ya. Jika kubu Roy Suryo menyebut pengembalian berkas atau P19 menguntungkan mereka, bagaimana di mata kubu Jokowi? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Roy Suryo, tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi, dan juga sudah hadir Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Andi Aswan. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Mas Roy. Malam, Tasya. Ya, saya ke Mas Roy dulu. Berkas sudah dikembalikan, kita sudah dengar statement dari pengacara, tapi saya ingin tahu di balik layar skenario seperti apa yang dijelaskan oleh kuasa hukum Anda yang mungkin akan terjadi setelah ini. Ya, sebenarnya nggak perlu ada skenario kayak sinetron aja ya. Tapi ini kan sudah saya prediksikan. Coba lihat rekaman-rekamannya. Mungkin Nusantara TV punya nggak ya. Dulu saya mengatakan ketika dilimpahkan pada tanggal 13 Januari yang lalu, dan itu namanya P18, jadi dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, saya waktu itu sudah bilang, nggak akan P21. Apa yang membuat Anda yakin waktu itu? Yakin karena waktu itu adalah cepat sekali. Belum ada pemeriksaan para ahli, belum ada pemeriksaan saksi-saksi, dan kalau membaca BAP kita, BAP saya, BAP-nya Dr. Rismon, BAP-nya Dr. Tifa, dan juga BAP-nya Pak Bu Kurnia, Pak Rizal, dan juga Pak Rustam, nggak akan nyambung. Karena antara pertanyaan yang kemudian dipertanyakan ke kami, tanggal 22 Januari dan 26 Maret, tidak ada peristiwa hukum yang kami lakukan pada saat itu. Jadi nggak boleh dia mengarang lagi, lokus dan tempusnya saja salah. Ya. Dan kemudian kami ditanyakan peristiwa yang kami tidak ada di situ. Makanya kalau itu, saya waktu itu bilang, ingat betul kan Mas, kalau jaksa peneliti waktu itu kemudian bisa memp21 kan, waduh ini berarti kebohongan besar yang terjadi pada berkas. Kalau dari pemeriksaan terakhir Anda membacanya ini mau dibawa kemana Mas Roy? Ya kan dari petunjuk yang tadi saya dengar, yang tadi dibaca oleh Pak Budi, ya selaku Kabid Humas, kan memang dari kejaksaan minta diperbanyak lagi saksinya. Sekarang coba Mbak Tasya dan pemirsa Nusantara TV. Betapa konyolnya. Katanya sudah memeriksa 120-an saksi. Iya nih, kalau saya ada catatannya ya, Mas Roy. 130 saksi, menyita 17 barang bukti, ada 709 dokumen, ada 22 keterangan ahli. Mana? Kan itu kan berarti kan konyol semua. Jadi artinya kan itu abal-abal semua. Gitu loh berkas buktinya. Coba kalau barang buktinya itu memang benar, ijazahnya itu memang signifikan, udah pasti dari awal lolos. Makanya jangan ditanya lagi kalau ini mungkin memang akan panjang dan
nanti akan semakin terbalik malahan ketika fakta-fakta yang diajukan, termasuk kami misalnya kemarin mengajukan ahli ITE, Prof. Henry, yang mengatakan undang-undangnya salah semuanya. Undang-undang ITE ini kan nggak bisa dipakai. Pasal 32 dan 35 itu salah besar. Ini untuk transaksi elektronik. Ini pasal yang dikenakan untuk Anda ya? Termasuk 227, termasuk juga 28 gitu loh. Kemudian pasal 310, 311 atau yang sekarang jadi 433, 434, itu pun ada ahli pidana kita ya, Prof. Hamidah yang mantan Kompolnas, kemudian juga Dr. Didit, dan besok akan aja juga Pak Asmi, ya, dan kemudian ada juga Pak Ganjar Surya Putra Laksamana, itu akan membantai itu semua. Jadi artinya pasti akan putus, artinya akan putus itu akan patah, dan kemudian selesai P19, padahal kan P19 itu ada waktunya cuma 2 minggu. Nanti bolak-balik, selesai nggak bisa maju perkaranya. Ini Anda percaya diri akan seperti ini ya? Sangat percaya diri. Oke, Pak Andi tanggapannya. Ya, kalau itu biasanya kan kalau P19 terus ke P21 ya kan, biasanya sih ya kalau itu nggak langsung ke P21. Biasanya kan ada kembali dulu ya prosedur yang jalankan. Tapi kalau Anda memaknai pasal 32 dan 35 ini sebenarnya salah alamat ke Mas Roy dan teman-teman? Ya, saya nggak bisa masuk ke arah itu karena itu sudah materi penyidik ya. Jadi biarlah penyidik yang menilai apakah itu masuk atau tidak. Kalau Mas Roy mengatakan itu tidak masuk, itu salah, itu kan hak beliau untuk mengatakan itu. Karena penyidik kan sudah melakukan itu, menerapkan pasal itu bahwa terjadi, berarti dia punya alasan-alasan dan punya evidence ya yang menguatkan penyidik untuk melimpahkan bahwasannya masuk mens rea-nya di pasal tersebut. Tapi yang jelas bahwasannya ini kan masih berproses lah ya. Kalau kita lihat itu bahwasannya memang saksi ahlinya kan belum selesai untuk diperiksa ya. Jadi bagian itunya diakui sama lah ya Pak Ya Andi. kalau menurut saya sih dari situ ya kita lihat. Karena saksi ahli, kemudian juga yang dari klaster 1 kan baru kemarin itu juga diperiksa untuk itu ya. Jadi kalau misalnya ada kembali seperti itu hal yang suatu yang biasa gitu loh. Memang akan dilengkapi, kan juga dikatakan juga akan dilengkapi semuanya ya, permintaan-permintaan dari apa yang kekurangan-kekurangan dari P19 itu. Sehingga semuanya terakomodir, semuanya menjadi suatu kesatuan yang bulat ya, yang tidak usah lagi kembali lagi nantinya gitu loh. Tinggal bagaimana jaksa dari peneliti ya itu bisa melihat bahwa ini sudah P21 apa belum. Dan kami sih berharap bahwasanya ini dapat segera dituntaskan gitu kan. Dia tidak panjang-panjang karena kalau selalu panjang ini semua jenuh juga gitu loh. Semua bicaranya jangan panjang-panjang, tapi kita di sini di media juga sudah mengurus kasus ini cukup panjang dan kayak berputar-putar. Dari dilaporkan 30 April, kalau misalnya lawyernya di sana itu ya, itu yang benar, buktinya ijazahnya ada, udah gak usah terlalu panjang, 1-2 bulan selesai, berkasnya masuk P21, ini kan jelas, masyarakat kan bisa melihat Mbak Tasya, udah ratusan barang bukti, ahlinya katanya ada 22, tapi ternyata ahlinya abal-abal lagi, ahli ITE-nya ternyata konyol, gak bisa menerjemahkan undang-undang ITE, ahli digital forensiknya ternyata konyol juga, gak bisa membaca itu digital apa enggak, kan konyol banget, makanya kita patahkan semua. Kita hadirkan ahli yang benar ahli kayak Prof. Tono Saksono, Dr. Rido, ya kemudian juga ahli-ahli yang lain gitu loh. Dan saksi-saksinya pun kita hadirkan saksi yang benar-benar ngerti desa Ketoyan itu seperti apa, kemudian juga komunitas Boyolali itu kayak apa, di Solo itu apa itu, Mbak. Jadi makin terbongkar. Jadi memang sih kalau begitu kan wajar lah ya, namanya juga pihak tersangka untuk mendefend, untuk membela diri. Memang harus melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada. Yang jelas dari kami sih sudah ya, menurut kita ini sudah banyak sekali barang buktinya ya, saksi-saksinya juga sudah, ini cukup lah untuk itu. Tapi menurut saya memang ya, kalau dikembalikan itu kan bukan suatu yang major ya, yang besar untuk itu. Menurut saya itu suatu yang minor. Jadi Anda masih percaya bahwa ini masih akan bisa berproses? Ya jelas itu kan sudah dikatakan itu kan. Karena belum pernah itu katakan bahwa dia kumpulkan begitu langsung P21. Biasanya kan kembali juga. Nanti kan kembali, kenapa kembali itu kan karena ada sesuatu lah, misalnya kan penuntutan untuk saksi ahli kan belum selesai atau apa ya. Jadi kalaupun habis setelah ini kemudian dikembalikan lagi itu pun masih wajar Pak Andi? Nah, ini kalau saya punya ini ya, kalau saya setelah ini jelas ini akan fokus ya, penyidik juga fokus, Polda Metro Jaya fokus untuk itu, bagaimana kekurangan-kekurangan yang diminta itu kan sudah ada poin-poinnya nih. Poin A, B, C, D. Ada catatan dari jaksa. Kan? Itulah yang dimasukkan. Oke, ini
ini dimasukkan ke ini dimasukkan ke Berapa ini. ratus lagi Setelah barang itu buktinya. baru Udah tuh diserahkan kan 700 gitu. loh. Dan saya yakin setelah diserahkan itu ya pasti insya Allah Oke, kita biasa. saya ingin mengutip pernyataan Presiden Jokowi terakhir yang mengatakan bahwa pintu maaf selalu terbuka, tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum Lames saja itu dia. memang harus sampai ke pengadilan. Artinya per hari ini Pak Andi, kalau dari sisi kubu Jokowi memang tidak ada celah untuk kemudian menyelesaikan ini dengan misalnya ini kita masih berharap ya Mas Roy ditampilkanlah ijazah aslinya kepada publik. Tidak ada ya ruang begini, seperti itu. Tasya. Ditampilkan, Jadi udah begini. pasti palsu. Itu kan di versi dia. 99,9% palsu. Kalau kita bicara tadi batasnya ya mengenai ada pintu maaf itu, kan kemarin sudah kita buka juga kan. Kalau kita bicara hablum minan nas ya pasti Pak Jokowi itu tetap itu. Kenapa proses hukum itu di ruang publik itu tetap berjalan? Karena ini nantinya adalah untuk memulihkan nama baik beliau juga yang Mana selama ini memulihkan nama dikatakan baik? itu. Artinya di situ Udah jelas itu palsu. ya ijazah beliau kan diuji di pengadilan seperti itu, ya kan? Bawa aja ke Solo sekarang. Dan inilah Iya yang kan? akan membuat nanti publik itu akan mengetahui gitu loh. Dan ini kan jadi atensi publik yang sangat luar biasa. Batas Kalau kita ya. lihat dari namanya bulan Januari Minggu-minggu sampai ini Juni, lagi jalan artinya sidang 1 tahun. CLS dan tidak Ya kan? pernah yang namanya Jadi, ijazah Jokowi itu tampil di Solo. biar saya apalagi sesen dulu orangnya. Mas. Ya, Oke, silakan. Pak Aku sesen dulu ya. Jadi ya yang namanya kalau ada mau permintaan yang namanya restoratif justice kayak begitu, ya kan Pak Jokowi sudah mengatakan silakan nggak masalah untuk itu ya. Kalau kita kemarin ada Bang Egy dan Bang Dan itu kita kan mengedepankan namanya sosok dari kemanusiaan itu. Kalau ada lagi yang mau ya silakan. Tapi yang jelas proses hukum ini akan terus berjalan. Ya kenapa? Ya itulah salah satunya pintu untuk bisa mengklirkan yang namanya harkat diri dari Pak Joko Widodo mengenai kasus ijazah asli yang dituduh palsu oleh Meskipun ya Pak Andi, mohon maaf saya potong. Meskipun ya Pak Andi ini kan niatnya mau membuktikan bahwa memang yang selama ini dituduhkan itu salah ya. Itu kan inti dari jadi intinya kan masalahnya begini. sekarang dari sejak April hingga hari ini justru masyarakat mulai bergeser loh Pak Andi. Jangan-jangan ini sudah percaya. Kita sudah lihat ya, kita sudah ada, kita kan punya data. Itu 83% percaya sama kita. Kita ada data. Oh, ada surveinya. Ada data kita survei. Jadi kita jangan lihat dari April ya. Kita melihat ini dari utamanya April. itu dari Ini yang namanya dari bulan Kalau ini yang Januari asli. Sebentar Mas Roy sebentar. Ya. Saya beri kesempatan dulu Pak Andi. Jadi bulan Januari ke April. Oke. Ini luar biasa loh Mbak Tasya. Di sini ada Adili Jokowi, gantung Jokowi dan sebagainya begitu. Dan beliau memang diam aja kan tidak ini. Tapi ketika itu konstelasinya semakin tinggi, eskalasi semakin tinggi, ya beliau merasa bahwasanya dia mempunyai hak asasinya beliau. Ini dicabik-cabik dengan kata fitnah tersebut, ya kan? Makanya dia melaporkan untuk itu. Dan kita lihat ya bahwasanya kan yang mengeluarkan jasa itu adalah UGM itu sudah mengatakan asli. Itu ya aja kan? Narasinya. Jadi kalau dari beliau ya dan kawan-kawannya itu haknya beliau. 2 kali kelulusan untuk itu. Dan itu nanti akan diuji di pengadilan. Dan dengan progres perjalanan kasus ini yang kemudian seperti panjang dan kemudian ada bunga-bunganya, ada laporan-laporan sampingannya. Sekarang pemirsa Nusantara itu bisa jadi kita melihat begini. UGM saja. Aku dulu nih, aku diajak ngomong dulu nih. Ya ini banyak banget kepanjangan dan intinya zong. Oke, sekarang Mas Roy. Sekarang Mas Roy silakan. Masalah zong-zongnya gitu loh. Kita juga Mas Roy silakan, itu ada yang di bawah silakan ditunjukkan. Oke. Jadi dari sisi UGM saja, ya pernyataan rektor aja udah terbukti ngaco. Yang satu bilang lulusnya Oktober. Yang satu bilang lagi November. Dari orang yang sama. Yang satu dari Prof. Ova, yang satu dari Prof. Emilia. Orangnya sama. Ya bikin rekaman. Itu rekaman loh, kecuali langsung. Bisa aja langsung itu slip of tongue. 1. 2 ditanyakan ke mesin namanya dari kalian dari UGM. Ya, itu pun error. Ya, Jokowi tidak lulus. Sekarang Mbak, daya nalar manusia saja. Mana ada barang bukti sampai 700 lebih. Ternyata jaksa masih mengembalikan. Ahli sampai 22 dikembalikan. Saksi sampai 100 sekian dikembalikan. Ini kan konyol banget. Kalau yang benar itu cukup dari berapa mungkin hanya 1 atau 2 saksi kalau signifikan, barang buktinya benar, ijazahnya benar, masuk sudah. Ini malah ijazah aslinya disita kok gimana? Barang yang disita itu biasanya barang palsu.
Iya. Oke, coba kalau asli Mas Roy, dikembalikan. Ini saya dijelaskan bisa coba katakan, ini. saya mau Ini yang luruskan palsu, untuk ini itu. yang palsu. Coba. ini yang Barang asli. itu disita, Ya, ini itu loh. adalah istilah dari Jelas. penyidik. Itu. Ya kalau kita katakan Ini yang asli nggak dipinjamkan, disita. karena akan Ini dilihat yang asli dengan gitu. ijazah pembanding Lihat, dari beda Pak kan? Jokowi. Inilah ijazah Beda pembanding, banget kan? Kebalik. gitu loh. Antara yang asli dengan yang enggak kan beda Ini ijazah banget. pembanding. Jadi ingat itu ada 4 gelombang, gitu loh. Ada. Ini publik bingung loh mana yang benar, mana yang ini yang benar, gelombang, yang ini yang ini benar. namanya gelombang 2. Udah, percayalah. Merah dia Ya. punya itu ya, gelombang 2. Ya. Kalau ini gelombang 4, yang ijazahnya meterannya warna hijau. Ya, Ini itu kan gelombang palsu 2. itu. Ini angkatan beliau hanya 3 orang. Nggak ada ijazah miring kayak gini. Angkatan beliau yang pada bulan Ijazah itu kok bulan miring gini nih nggak ada, Mei. ya. Ini bulan Mei. Ijazah miring 3 itu nggak orang, yaitu Edi Iswayudi, ada Handiono, terus ada Ibu Ah, itu Andini. nggak berguna semua, Ini yang termasuk penting ini. Nah, ini kemudian asli, nggak palsu ini. ada 14 orang yang sekarang ijazah aslinya mereka itu istilahnya dipinjamkan atau Buktinya disita itu P19. sebagai nantinya simpel itu aja. adalah Dikembalikan. sebagai bahan pembanding. Kurang bukti, Dan kurang inilah saksi, ini kurang ahli. ijazahnya Pak Andi Paryara dan ini adalah ijazahnya Pak Jokowi. Ini baru satu, saya ada beberapa, ada Udah, 4 nggak ada bukti. Mau- ini juga mau hijau. sampai 700. Ini adalah bulan November Faktanya gitu loh. Ini 700. adalah ijazah pembandingnya. baik. Begitu. Mau sampai Baik. 700 Ini nyatanya supaya P19. Oke, Kalau udah benar udah supaya jadi. masyarakat bisa yang Ya. menyaksikan bisa Ya. mengerti. Saya kasih kesempatan dulu ke Mas Roy Ya. untuk menjelaskan apa bedanya yang satu dengan Oke, yang satunya. ini kemarin ditampilkan di sidang CLS di City Slow Shoot. Ini adalah milik almarhum Pak Bambang Budi, dibawa oleh adiknya Pak Rujito. Angkatannya Ya, angkatannya angkatan 79, tapi lulusnya 85. Jadi lulusnya sama dengan Jokowi, hanya dia malah lebih maju. Bulan lebih Februari. awal. Bulannya ini Mei. bulan Ya. Februari atau Mei? Mei. Udah jelas ini Mei. Artinya apa? Artinya di sini ini asli dan ditunjukkan, boleh difoto, boleh dilihat. Ini ada watermark, ada emboss, ada juga hologram. Nah ini Jokowi yang katanya November, ya katanya November itu ditunggu-tunggu gak ditunjukkan. Kalau hakim, Mbak Tasya, hakim itu benar-benar objektif. Yang satu ada ijazahnya tunjukkan, yang satu tidak ditunjukkan. Udah jelas kan? Oh, ini kalau sepak bola udah kalah WO. Oke. Sekarang Oke, gini aja. kita gampang. harus sebentar, Gampang kita aja. harus break dulu. Kalau Mas Roy, bener, saya harus jeda dulu iya, karena ratusan azan buktinya maghrib Mas mana? Roy Oke, kita azan maghrib dulu Oke. kita. Pemirsa tetaplah bersama kami. Nggak ada masalah itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya sekarang kasih kesempatan ke Pak Ya, Andi untuk tadi silakan. Mas Roy bisa berhenti karena azan Siap. maghrib. Ini coba dijelaskan apa beda Pak dari Andi gambar berhenti satu karena dan perang Pangeran Diponegoro. Ya, jadi begini, di 1825 UGM 1830. Ya. itu pada tahun 85 ada 4 gelombang. Yaitu gelombang Februari, yang jelas itu tidak ada angkatannya Pak Jokowi. Ya, kemudian di bulan Mei, di 7 Mei ini. Nah, 7 Mei ini ada 3 orang. Oke. Ada Edi Iswayudi, ya kemudian ada Pak Hardanto, sama Ibu Andini, Oke. almarhumah. Nah, kayak begini dia modelnya. Itu mungkin sama dengan Sama dengan yang Pak. karena Yang merah. jadi yang Mei Ini Mei, sama-sama itu merah. satu Nggak angkatan. membuktikan Kan apa-apa. begitu kan? Oke. Sama Oke kan? aja. Nah, Itu apa kemudian sih sebenarnya Pak? Cap atau Yang mana? semacam Ini. materai atau semacam ini meterai. materai? Oh, Ini oke. meterai. Jadi sebelum 1986 itu pakai meterai. Oke. Ya. Kemudian untuk bulan selanjutnya itu bulan Agustus. Itu ada 3 orang juga. Yang banyak itu ada 14 orang itu di bulan November. November. Yaitu termasuk Pak Jokowi itu yang dengan ijazahnya ini. Miring Kan gitu begitu. ya ijazahnya. Ya. Ya kan hijau kan? Hijau. Iya. Hijau semua ya. Ijazahnya Oke. miring tuh. Kan begitu. Nah itulah yang sekarang ini karena ijazah yang ini termasuk Pak Andi punya itu ditahan. Karena Bukan ditahan, katakanlah itu sebagai barang bukti nanti di pengadilan. Ya sebagai ijazah pembanding dari Pak Jokowi itu gitu. Semua ada di sana. Oke. Ya itulah. Makanya di tahun 85 agak unik karena ada 2 meterai itu. Oke. Setelah 86 itu tidak ada sama sekali Oke, meterai. Tidak Mas pakai Roy, meterai. apa penjelasannya? Nggak ada penjelasan. Jadi ini nggak menunjukkan apa-apa. Intinya hari ini Kejaksaan Tinggi menyampaikan mau puluhan bahkan ratusan barang bukti ternyata P19. Udahlah. Jadi ini kan sebenarnya memalukan karena cukup dengan 1 atau 2 barang bukti saja. Kalau benar ya alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti yang ahli itu udah cukup. Ini ahlinya katanya tadinya ada 12-an, saksinya ada 120-an, barang buktinya ada 700. Nyatanya zong kan. Jadi makanya apalagi ahli dari kita kemarin
jos sekali, ada Prof. Henry, ada Prof. Hamidah, tadi ada Prof. Aceng ya, ahli bahasa, kemudian juga besok ada ahli pidana, Pak Dr. Asmi, ada juga ahli pidana yang lainnya, Prof. Hamidah, itu malah akan benar-benar membuktikan kalau Mbak Tasya, kalau apa konstruksi hukum itu salah. Apalagi Prof. Henry mengatakan undang-undang ITE ini nggak bisa diperlakukan. Ya, malah yang bisa kena tuh justru si Dian Sandi yang mengupload pertama kali itu. Itu justru karena apa? Tadi kan contohnya gambarnya dari Pak Andi tadi kan ijazahnya Pak Jokowi kan jadi miring gini. Mana ada ijazah UGM jadi trapesium gini. Waduh, itu kan yang asli jadi itu kan di foto, iya. Kita paham untuk itu kan di foto. Ya, Oke. Salah. Baik. Saya ingin agak maju sedikit, Mas Roy, Pak Andi. Silakan. Ini kan Mas Roy kalau kita mengikuti perjalanannya dari 2025 ini sudah 2026. Anda menempuh banyak cara untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Memang. Ada banyak jalur yang Anda tempuh. Iya, karena 99,9% termasuk laporan dan bahkan terakhir ada gugatan ke MK juga. Itu termasuk side kasus lah dari ini ya. Nah, kalau Anda melihatnya dari semua jalur yang Anda tempuh, mana yang prosesnya atau progresnya paling signifikan terasa? Paling signifikan itu ada dua, yaitu yang sidang CLS di Solo, ya, citizen lawsuit, yang itu kemudian membuktikan kemarin bahkan saksi dari pihak sana, ya, yang namanya katanya kepala angkatan tuh, Toha itu. Ternyata Pak Toha tuh bisa membawa SK-nya Pak Kasmujo. Surat keputusannya Pak Kasmujo itu sangat-sangat data pribadi. Kok bisa bawa, terus katanya dapat dari DK-nya. Ini pelanggaran lagi nih ya, gitu, pelanggaran data pribadi. Jadi itu konyol banget. Kemudian ada dua, yang satunya lagi adalah hasil sidang KIP. KIP itu kan membuka legalisasi yang ada. Jadi dari sini udah banyak nanti, apalagi nanti kalau saksi-saksi yang fakta yang dari tempat di Ketoyan, kemudian di Solo, kemudian di Boyolali, itu nanti di BAP semua, wah udah terbongkar lah. Kata-kata Bang Rocky mungkin akan terbukti juga. Mungkin ijazahnya quote and quote asli, tapi orangnya palsu. Bisa juga. Oke, Pak Andi. Ya itulah saya bilang Roy Suryo kan. Tidak ada, pokoknya lubang semut pun dia akan datangi untuk itu kan. Walaupun dia paham bahwasannya ini jasanya asli. Cuma satu aja kalau di pengadilan itu. Hakim kan menanyakan juga. UGM, benarkah ijazah ini Anda yang keluarkan dan asli? Kalau dia katakan asli sebetulnya itu case close. Ya. Tapi yang menarik, apa yang telah dilakukan, yaitu katakanlah jaksa menilai semua seperti apa, itu kan dikembalikan. Itu hal yang wajar menurut saya. Bukan sesuatu yang sangat istimewa dan sebagainya yang bisa di framing, yang dikatakan oleh Bung Roy itu, ya kan? Itu hal yang suatu biasa untuk kita. Memalukan. Ya. Kecuali dikatakan, wah ini tidak memenuhi syarat dan ini tidak, macam itu. Nah, ada poin itu aja. Itu juga tidak krusial poin-poin itu. Jadi, Tasya, kalau kita melihat itu, ya di sini adalah katakanlah ada nanti dia punya apa namanya saksi ahlinya yang disebutkan itu sama aja. Apakah kita menyebutkan siapa saksi ahli kita kan? Kita nggak menyebutkan saksi ahli kita siapa kayak gitu ya. Ya karena malu kalau disebutkan. Bukan disebutkan itu malu. Dan artinya begini. Joshua, ya nanti akan surprise buat mereka gitu kan. Nanti. Siapa? 22 loh. Ada saksi dari katakanlah tata bahasa juga kan. Ada saksi ahli pidana. Ada forensik. Ada macam-macam. Itu yang jelas itu nanti akan terbuktikan. Dan masalahnya bahwa katakanlah P19 itu biasa untuk itu. Dan itu kan dilengkapi segera oleh penyidik ya berdasarkan yang diminta oleh dari jaksa itu. Kita tuh nggak ada masalah untuk itu. Karena yang nanti bertarung itu adalah jaksa dengan pihak mereka kan gitu. Jelas adalah bahwasanya saya katakan lagi. Nanti di pengadilan ketika UGM mengatakan itu asli, case close. Oke, Pak Andi, kan mesti diteliti sebentar, asli. Sebentar Mas Roy. Ijazahnya UGM yang itu enggak. Gitu. Sebentar, saya tanya lagi ke Pak Andi. Pak Andi, ini kan memang sampai saat ini kita tidak tahu ya apakah asli atau palsu karena memang tidak pernah terlihat juga ijazah aslinya seperti apa. Nah, Pak Andi, tapi menurut Anda mengapa isu ini berlarut-larut dan publik sepertinya tidak pernah tidak ingin tahu soal kasus ini? Apa menurut Anda yang terjadi di balik kasus ini? Jadi begini, kalau kita bilang tidak pernah diperlihatkan sudah sering diperlihatkan lah. Menurut saya sudah di publik, sudah diperlihatkan di publik. Pertama, kalau kita melihat waktu di pilkada di Solo, DKI, ya, kemudian itu bukan diperlihatkan tapi Pak. Bukan, itu artinya bukan publik dengan ini loh ijazah bukan itu bukan tempatnya untuk itu. Kalau kita mau ingin ke publik tempatnya itu dengan adanya hal ini, artinya memang harusnya di pengadilan untuk mengatakan itu. Itu akan dibuka di publik.
bukan dipamer-pamerkan, itu sebelum ada KIP mungkin ya peraturan 18 Kenapa itu. harus menunggu pengadilan? Kenapa Itu harus adalah hak menunggu pribadi. pengadilan? Baris Krim aja dulu cuma Hak pribadi yang tidak boleh diumbar. Oke. Gitu loh. Kalau kita yang punya hak, mau nggak Mbak Tasya? Ijazah Mbak Tasya palsu, Nih. tunjukkan misalnya. Kalau ada yang bilang saya palsu sih saya pasti tunjukkan. Pasti akan tunjukkan iya. kan? Itu waras. Tapi apakah Itu Mbak Tasya waras itu ini, mantan ini waras. presiden? Apakah Tasya itu ada pejabat publik? Ya kan? Perlu, ya tak. Apa ruginya? bukan- Apa ruginya? apa ruginya? Begini, Benar, ini waras Tasya, ini. Ini ya, kalau waras kita menunjukkan itu, ya itu akan jadi presiden nanti. Enggak. Presiden apa? Presiden apa? Banyak Presiden mungkin apa? gini, entah itu LSM lah, entah itu Ya, nggak personal apa-apa, lah, kalau memang asli itu akan tunjukin. mengatakan, enggak, kamu tetap palsu. Wah. Oke. Dan kemudian, biar saya uji, Iya. belakangnya bisa saja. Hengki-pengki nanti. Oh iya, nggak mungkin Dia kalau minta asli. nanya. Sebenarnya kalau hengki-pengki bisa dari sekarang dong ya harusnya Iya. Mas Roy. Tunggu dulu, saya katakan dulu. Artinya bukan hengki-pengki, enggak. Maksud Aduh. saya, bisa jadi suatu pemerasan Ini nanti. Oh, ini ngaco, oke. nggak mungkin. Kalau asli Tapi sekarang ada tidak pemerasan akan tidak dipecah. Pandi? Lah, itu. Sekarang ada nggak pemerasan? Pemerasan yang mana kita Lah, bilang? iya, makanya. Kita semua itu ya kita serahkan Ini kepada makin ngaco penyidik lagi. untuk itu. Artinya apapun dilakukan penyidik itu kita lengkapi semua persyaratan-persyaratan yang diminta, ya kan? Semuanya kita ini. Oke. Dan posisi kita tuh defense, bukan posisi kita Menyerang. itu menyerang. Oke. Apa yang diminta kita lengkapi. Sekali asli Kita tetap asli, dikatakan sekali palsu, palsu kita tetap buktikan dengan palsu. data dan Oke, fakta yang lengkap. saya ke Mas Roy lagi. Ya. Mas Roy tadi mengatakan mungkin ijazahnya asli tapi orangnya palsu. Apa Iya. maksudnya Mas Roy? Kan Bang Rocky juga yang jadi ahli kami juga mengatakan, kan banyak banget ya keanehan-keanehan, misalnya ketika ada di buku alumni, namanya Joko Widodo betul. Tapi apakah Joko Widodo itu adalah Jokowi? Karena di situ SMA-nya bukan SMA Solo. Ini kita mulai SMA-nya. mempertanyakan apakah identitas Iya. presiden Iya. ketujuh kita Sama itu rektor. adalah orang yang sama dengan yang ada di betul. ijazah. Karena banyak sekali dari sisi, kalau ini pengetahuannya Dr. Tifa, dari sisi morfologi saja udah saya beda. punya data. Sebentar, saya akan Terus dengarkan. rektor, misalnya rektor kan sebenarnya statementnya udah jelas. Rektor mulai lari-lari. Kami memang mengeluarkan ijazah, tapi penggunaan ijazah itu di luar tanggung jawab kami. Makanya nanti walaupun di sidang, rektor pun akan disumpah, ditunjukkan. Rektor, apakah ijazah ini keluaran UGM? Begitu dia lihat, bukan kayak gini keluaran kami. Ya udah, itu palsu Ini juga. aku kan? jelaskan, kalau mungkin bisa lihat ya. Jadi clear lah, jadi sudah jelas itu Oke, palsu. Bisa coba ditangkap Orangnya oleh, juga akan Saya ke tampilkan. kamera akan tiga, sama-sama ke kamera tiga, Pak ketahuan, Andi. gitu Ya, kan. ini Gitu. mungkin belum dipublikasikan. Saya tahu Ya. itu yang katanya Ya. dari buku Sudah ya. catatan kelulusan. Jadi ada Ya. catatan kelulusannya juga. Itu palsu ya. juga. Ini adalah Nanti buku. kita periksa lagi. Ya, buku alumni. Ini buku alumni. Oh. Ya, yang belum dipublikasikan. Udah banyak dipublis. Oke. Di mana-mana Nah, ini ada, udah foto. dibantah semua. Ya. Udah. Ini dari buku Iya, fotonya alumni sama ini. lagi. Ya, sama kan Itu fotonya kan? Fotonya Iya. foto Oke yang ya. terlalu Biar tahu tajam publik untuk juga tampil. ya. Enggak lah. Dan ini yang terakhir ya. Kacau ini. Catatan setelah beliau wisuda. Iya, nggak Ya, ada. ini data ini tanggal 6 Oke, ini. Mas Roy, Anda mau Makanya, mengatakan ini bahwa jelas ini ini. bukan Jokowi yang saat ini? Iya, atau Ini jelas seperti apa? Jokowi di Jelas. sini. Orang Jelas. fotonya itu juga jelas. Nanti kan Nah, ada jadi pengakuan dari orang yang memang apa yang tahu itu dikatakan siapa. oleh Roy Suryo Gitu itu loh, dia bilang ya. palsu. Saya Jelas. malah mempertanyakan. Iya. Tasya, kapasitas dari Rocky Gerung. Wah, udahlah. Posisi nggak usah beliau deh. seperti apa? Nggak usah. Sebagai saksi ahli. Oke. Karena saksi ahli itu Sekarang silakan pertanyakan sekurang-kurangnya itu kapasitasnya mempunyai Wakapolri, yang mantan Wakapolri. namanya Mantan adalah Wakapolri saja itu polisi. sertifikat keahliannya. Komjen. Ada nggak sertifikat Udah, keahlian? Karena itu udah pasti jelas. akan ditanyakan. Ini bukan Kalau Jokowi. tidak mempunyai sertifikat keahlian, pasti akan ditolak untuk Mana itu. ada orang yang tidak Apakah tahu dia ahli siapa itu pidana? Rocky Gerung? Apakah dia ahli katakanlah ahli Ahli bahasa? filsafat, udah Apakah jelas. dia yang dibicarakan adalah metodologi Iya, gitu loh. kan Bukan yang terlalu kata menurut kita itu Udah ada sangat jelas, substantif. nggak perlu lah. Yang substantif itu ya dia ahli pidana, Ini konyol. ya ahli forensik Konyol. misalnya ya. Kemudian ahli bahasanya, kata-kata gitu, Yang jelas, morfologinya, udah dan ini macam-macam makin seperti lama itu. makin Yang terbukti jelas di sini kalau kita kepalsuannya. lihat ya, Nah, bahwasanya dilakukan oleh mereka itu ya, mohon maaf, tidak mempunyai bukti yang nyata. Aduh, udah jelas. Karena mereka juga Yang penting mempunyai gini, ijazah pembanding yang disebutkan itu ratusan adalah bukti bukan angkatan dari Pak P19. Jokowi, tapi adalah Ratusan angkatan tahun saksi 79. Dan P19. jelas itu walaupun Zong. sama-sama ya di wisuda pada tanggal 7 Mei Zong. 1985 Zong. kita sudah jelaskan dengan masalah meter itu. Zong. Ya. Dan Ini selama ini nggak kan usah dikatakan lagi tidak meter. ada yang lulus dengan lulus Udah, 4,5 nggak usah- tahun dan nggak 5 usah- tahun. nggak usah Tapi ini mundur-mundur jelas ke belakang udah lagi. kita nyatakan kepada Kejaksaannya masyarakat Zong. bahwasanya apa yang mereka Nah. lakukan itu mereka tidak mempunyai bukti Yang nyata. jelas Kejaksaan Tinggi menyatakan P19, artinya
zong. Kalau enggak, Tidak ada kata zong untuk P19. Itu akan nanti dilengkapi A, B, C, D-nya itu. Kemudian akan diajukan lagi. Insya Allah P21. Belum tentu zong, masih akan ada balik lagi. Tapi Mas Roy, ini setelah ini siapa saksi-saksi ahli yang kemudian akan diperiksa? Masih ada banyak. Nanti tunggu saja. Saya hanya akan menyebutkan kalau itu sudah maju. Ya, karena nanti ada upaya intimidasi. Ada saksi kami yang tadinya mau maju, diintimidasi. Dia cerita. Keluarganya diteror gini-gini, dia kan jahat banget kayak gitu. Di terornya seperti apa, Mas? Wadah lah, pokoknya, suamimu jangan sampai bersaksi, terus dia lari sampai ke Bandung. Waduh, ini anu banget lah, jahat banget ini kejadian-kejadian kayak ini. Makanya kita sengaja kita keep, bahkan ada saksi nanti yang hanya kita hadirkan nanti kalau ini di sidang, ya gitu. Kalau di sini nanti mungkin dia akan dianu duluan, termasuk saksi. Pada kita hidupkan lagi itu opsi pasar pramuka, orang yang mencetak itu dari pasar pramuka ada. Orangnya, meskipun dia udah lari keluar pulau, itu clue-nya. Tapi ada orangnya. Baik, Mas Roy, ini kan di titik ini dengan berlarut-larutnya kasus ini ada polarisasi di masyarakat. Ya, ada terbelah dua, ada yang percaya, ada yang gara-gara Jokowi. Oke. Nah, jelas. Sebagian kemudian melihat Anda sebagai pejuang kebenaran, tapi sebagian lagi melihat Anda sebagai pencari sensasi. Enggak. Anda sendiri pencari sensasi itu orang yang pencari sensasi itu orang yang punya ijazah, yang tidak waras, kata tadi Mbak Tasya kan, kalau saya punya ijazah, saya tunjukin aja. Lah itu waras. Oke, pertanyaan saya Mas Roy, Anda ingin dilihat sebagai apa sebenarnya dalam perjuangan ini? Tidak perlu saya harus mengharuskan orang melihat. Saya mengatakan kalau A katakan A, B katakan B. Kalau jujur katakan jujur bahwa ini palsu dan ini bukan asli, tapi kalau memang ini asli, ya buktikan kalau itu asli dengan nanti dibuktikan di pengadilan. Ada semuanya. Dibuktikan di pengadilan kok. Jadi kita buktikan itu pasti di pengadilan. Ini tulisan tangan, semua itu akan terbukti. Kan semua data-data sudah ada semua. Ini sepanjang kasus ini tidak pernah ada upaya untuk bertemu secara di luar kasus hukum. Kalau kita kan udah yakin kalau ini memang 99,9% palsu. Kalau memang mau ketemu, pastikan ini ngakuin dia kalau ini palsu. Udah. Tasya kalau kau tanyakan apakah dia mau ketemu, dari dulu nggak bakal ketemu untuk kita. Oh memang. Ya. Karena buat kita itu nggak masalah karena posisi kita itu adalah yang difitnah untuk masalah ijazah. Pak Andi, Anda melihatnya ini motifnya apa sih sebenarnya kalau ini adalah kalau ini fitnah tuh kenapa harus mencari kebenaran? Nah, dan kalau mencari kejujuran itu adalah sakit hati. Sakit hati karena iyalah, ini kan punya hubungan baik sebelumnya. Ini udah kayak kakak adik ini. Pak Jokowi dengan Mas Roy itu. Begitu. Ya kan? Dia mengakui itu untuk itu ya. Tapi masalahnya adalah kalau kita lihat ya. Dan rata-rata semua ini mempunyai itulah. Kalau kita lihat punya hubungan-hubungan. Ada yang pernah jadi yang namanya komisaris utama dan sebagainya dipecat atau bergabung. Gak ada. Jadi intinya adalah di sini kalau kita lihat intinya adalah orang gak jujur, mereka memang gak mau membuat sesuatu dengan tujuan akhir. Palsu. Tahu nggak tujuan akhirnya apa? Memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Itu tujuan akhirnya. Artinya sekarang bukan proses hukum yang ada. Yang sekarang adalah ditunggangi oleh unsur-unsur selain kebencian adalah unsur-unsur politik. Apa politiknya? Ingin memakzulkan Gibran. Untuk itu sampai tetes darah penghabisan kita akan lawan itu. Kalau itu lebih bohong lagi. Itu jelas-jelas malah curang pada pendidikan yang nggak punya Mas Roy, kelas. ini tidak terpungkiri bahwa motif seperti ini kemudian memang dipahami oleh publik. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya, kalau itu kompensasi atau realita dari konsekuensi dari apa yang ada. Kompensasinya dia memang harus makzul. Karena apa? Ya karena memang sekolahnya nggak benar. Masa ada sekolah SMA kelas 1, kelas 2 nggak punya kelas 3? Dan ini dikatakan oleh kita sudah bahas. Kalau kita bisa bahas itu tidak bisa di sini. Dan ini udah jelas kalau ambil segmen tentu saya akan bongkar masalah bagaimana struktur pendidikan di Singapura. Jadi bisa masuk kalau sebenarnya memang bukan masalah ijazah. Ini memang masalah politik. Enggak, ini bukan ijazah. Enggak. Politik. Kebodohan seseorang yang kemudian atau kecurangan seseorang atau keculasan seseorang yang kemudian mengakali sekolahnya dan itu sama dengan ayahnya yang mengakali dengan ijazah palsu ini. Bagaimana dia mengakali? Dia kan nggak paham bagaimana struktur pendidikan di Singapura. Udah jelas ada profesor. Kalau kita sudah jelaskan semua itu, nggak ada nama SMP SMA di Singapura. Dan ini lagi ada upaya jahat dari kantor sekretariatnya untuk datang ke Sydney
untuk datang ke UTS untuk tiba-tiba nanti mengeluarkan. Ini kan jahat banget itu. Bagaimana bilang jahat? Udah Lucu Pak itu. Andi ini tapi presiden yang tidak baik ya ketika ayahnya saat ini dipertanyakan ijazahnya, sekarang Lah anaknya kalau juga anaknya kemudian jujur nggak Boleh saya apa-apa. katakan, Tisa? Kan Jujur saya katakan nggak tadi, apa-apa. ini ada unsur-unsur politik di sini. Karena apa? Ini tetap juga dari ekses kemarin Pilpres Ya, itu udah. gitu. Kalau Ingin jujur nggak ada mereka menanyakan. bagaimana ya ketakutan-ketakutan Kalau bener, dari pihak santai mereka aja. ini bahwasanya Begitu nggak bener, akan semakin kuat begitu Pak jujur, Jokowi ini dan Mas kayak Gibran gini. ini. Kan kita selalu mengatakan Iyalah, bahwasanya ini adalah dipilih oleh rakyat 58% itu. Kalau bicara tentang ijazahnya Pak Jokowi, oke kita bisa ini. Tapi kan akhirnya kesininya kita lihat, oh motif politik rupanya. Mereka ingin mengganti Mas Gibran, ingin memasukkan Mas Gibran dengan semacam Tapi yang cara, jelas, segala cara gara-gara tidak jujur untuk itu apa, bisa Mbak Tasya? artinya dari yang namanya pendidikannya di apapun semua ingin itu. Yang jelas semua ada. Tapi yang jelas yang korbannya namanya siapa? ya ijazahnya Korbannya ada adalah semua. masyarakat itu Yang karena ketidakjujuran namanya ayah. Ya kan? dari surat keterangan dari MDS tempat diberi ada. itu Surat konyol. keterangan dari sekretari. MDS itu ranking 44 dari 55 Kita nggak bisa bicara masalah Konyol. ranking. Anda itu katakan gampang. 1000 atau apa terserah. Iya, Yang penting MDS itu sudah diakui oleh Singapura dah. sebagai pemerintah Singapura yang sangat ketat dalam Tidak. pendidikan. Tidak. Bisa Tidak punya seperti ijazah itu. SMA, gimana Dan punya kalau bicara MBA? ijazah secondary grade school masa ada Nggak ijazah ada. SMA. Oke. Indonesia yang ada ijazah Nggak SMA. ada. Tapi Nggak ada. di luar negeri, terutama Intinya Singapura, gini. itu tidak ada Ayah yang dan katakan anak ini lulusan SMA, SMP sudah membuat yang jelas mempunyai masyarakat grade jadi itu ada korban. telah dilakui oleh Oke. Tahu nggak? Baik. Masyarakat jadi korban dan seluruh Indonesia jadi korbannya Mulyono nih. Nah, ini. Oke, Ini korbannya ini pertanyaan Mulyono. terakhir saya Ya. untuk masyarakat yang Ini mendengar korbannya kasus Mulyono nih. ini, Mas Ya. Roy, Pak Andi, masyarakat mungkin tidak mengikuti minggu per minggu Ya, bagaimana Oke. kasus ini. Ya udah, ikuti yang terakhir aja. P19 berkasnya ditolak. Bukan pertanyaan. Ya gitu. Dan Pertanyaan jelas, ya. saya adalah bagaimana Anda ingin publik agar kemudian energinya tidak terlalu habis melihat perdebatan Ya ini. udah, bersatu tetapi aja percaya kalau ini memang palsu. Nah itu nanti kita membangun lagi maju dan Pak Prabowo kemarin udah panggil beberapa tokoh, kita dengar sih yang dipanggil siapa? Pak Abraham Samad, Pak Said Didu, itu kita dengar masukan-masukannya apa, kita tahu semua sebenarnya. Ya, jadi kalau kita bicara apa yang diomongkan oleh mereka, Itulah. memang polarisasi itu terjadi. Dan saya paham bahwasanya dan menyedihkan loh masyarakat- Pak Andi Ya, polarisasi ya. ini seolah-olah Menyedihkan. seperti Ya, ada gara-gara pemilu masih ayah ada. dan Apakah Anda dari jujur. kita itu ada memprovokasi masyarakat? Tidak ada, karena posisi kita itu defend, menunggu. Tidak perlu provokasi. Ketika ada mereka Kebohongan melakukan provokasi dan sebagainya, Wah, Mas Roy kita mungkin juga tidak memberikan. melakukan provokasi, Tidak. tapi Kita masyarakat nggak tahu, memang tapi terbelah begini, dengan kita sendirinya. lihat. Karena kebohongan aja. Begini aja dia mengatakan ya 99% ini palsu, ikuti Lah, saya. Itu udah Itu udah provokasi. provokasi menurut Anda. Ya, itu Oke. propagandanya Dengar. ya. Jadi Dengar kalau kita kata lihat Profesor adalah Aceng. serahkan Itu- kepada pengadilan Udah, untuk membuktikan di meta publik itu dan masyarakat biar atensi gimana besar itu masyarakat? akhirnya akan lihat Solo ini aja loh, nggak hadir. ini asli ataukah ini palsu. Yang Pengadilan dengan keyakinan Solo saya, yang ijazah hanya 2 beliau kilo adalah aja asli, yang dituduh tidak palsu datang. oleh mereka. Oke, baik. Ya, kita Berarti- buktikan di Padahal pengadilan. ke Makassar yang jauh dia datang, Solo cuma 2 kilo, dia nggak datang di sidang. Baik, Nah, baik. di sidang itu CLS itu bukan sidang konyol. pribadi dari Pak Jokowi. Mana? Itu adalah sidang yang udah memang bohong untuk lembaga janjinya. institusi. Bukan Janjinya seorang bohong. Jokowi yang harus hadir di sana. Harus Tidak hadir, perlu bawa itu. ininya. Itu adalah sidang perdata, Aduh, bukan sidang pidana. Ya, Enggak. jadi Itu yang jelas perlu nggak di ada situ, yang hadir di situ buktinya ini. adalah Padahal di institusi sini yang ada digugat ijazah oleh asli. mereka, Baik. bukan Pak Jokowi. Baik. Ini saya harus stop karena saya harus akhiri Waduh. perbincangan pada malam hari ini. Iya. Tapi berarti bolanya di kejaksaan polisi. dong, stop dulu. Bolanya itu nanti Bolanya adalah ada di polisi. pengadilan. Di pengadilan. Ah, Oke, kita akan mana? tunggu seperti apa. P19. Apakah benar Zong. akan sampai ke pengadilan atau tidak. Mas Zong. Roy, terima kasih. Terima Pak Andi kasih, juga makasih, terima Tasya. kasih untuk waktunya Makasih, bersama Pak Andi. kami Makasih. di NTV Prime. Ini dulu kita. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Abraham yang akan tayang malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema Tor Monitor Saling Lapor yang akan menghadirkan 2 narasumber, Abdul Ghafur Ghafur dan Sangaji dan Huneti. juga merupakan kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga kuasa hukum Egy Sujana, Elida Neti. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Dugaan ijazah palsu Jokowi hingga saat ini tak kunjung usai. Hari ini yang berlaku bukan KUHP lama, bukan KUHP lama, bukan juga KUHP baru, bukan juga KUHP baru. Tapi hari ini yang dijalankan oleh penyidik di Polda Metro Jaya adalah
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sulu. Jadi KUHAP-nya KUHAP Geng Sulu. Tidak pakai KUHAP lama, KUHAP baru, tapi KUHAP Solo yang membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ini yang sakit. Kalau kita buka KBBI, Bu, ya kebuka KBBI. Ya. Frasa pengkhianat itu adalah orang yang tidak komit terhadap perjuangan teman-temannya. Seharusnya kamu sebagai klien, menikmati es gabus sambil mendengarkan bagaimana klien kamu bebas Bapak dan Ibu ini berdebat dan tak bisa saya hentikan. Akan kami pertaruhkan di dalam proses persidangan, Bu. Ibu jangan